Perkenalkan, nama saya Angelina Kartini Meo, NIM 19190039. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi keuangan daerah. Pengertian akuntansi keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan secara rinci bahwa sistem akuntansi pemerintahan atau SAP merupakan berbagai prosedur manual maupun yang sudah terkomputerisasi, mulai dari kegiatan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan serta operasional pemerintah. Berdasarkan Abdul Halim dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah tahun 2004 yang diterbitkan oleh Salemba 4, menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD merupakan suatu sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dan laporan keuangan dalam wujud melaksanakan APBD yang dilakukan dalam berbagai prinsip akuntansi yang sudah diterima secara umum. Berdasarkan dua sudut pandang tentang pengertian sistem akuntansi daerah di atas, maka bisa disimpulkan bahwa sistem akuntansi daerah merupakan suatu serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga laporan keuangan dalam hal pertanggungjawaban pelaksana APBD yang bisa dilakukan secara manual atau memanfaatkan aplikasi komputer. Output dari akuntansi keuangan daerah. Diberlakukannya sistem akuntansi keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Bentuk Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Berbagai output yang akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan tersebut adalah: yang pertama, laporan realisasi anggaran; yang kedua, laporan neraca; yang ketiga, laporan arus kas; yang keempat, laporan perubahan ekuitas dana; yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Metode pencatatan sistem akuntansi keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat 3 metode pencatatan, yaitu single entry, double entry, dan triple entry. Saat ini metode pencatatan single entry sudah makin ditinggalkan, walaupun ada beberapa area Pemda yang masih menggunakannya. Hal tersebut terjadi karena metode single entry memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak mampu mencerminkan performa secara real dan tidak mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, metode double entry diciptakan untuk menutup celah kelemahan dari metode single entry. Yang pertama, single entry. Dari sekian banyaknya sistem pencatatan buku, salah satunya adalah pencatatan buku tunggal atau single entry. Pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dalam sistem ini hanya dilakukan sebanyak 1 kali saja. Transaksi tersebut akan mengakibatkan adanya pemasukan kas yang akan diinput dalam kolom penerimaan, sedangkan pengurangan kas akan diinput dalam kolom pengeluaran. Beberapa kelebihan yang ada pada sistem single entry ini adalah lebih mudah dipahami dan juga lebih sederhana. Namun, sistem ini masih kurang bagus untuk disajikan dalam bentuk laporan karena Anda akan kesulitan dalam mencari kesalahan pembukuan dan mengontrol keuangan. Yang kedua, double entry. Pada prinsipnya, metode pencatatan double entry masih sama dengan metode pencatatan debit kredit pada prinsip dasar akuntansi umum. Namun yang membedakan adalah rumus persamaan dasar akuntansi di ruang lingkup akuntansi keuangan daerah. Rumus persamaan dasar tersebut adalah belanja tambah aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas tambah pendapatan. Selain itu, pencatatan yang dilakukan dengan metode double entry juga akan memanfaatkan basis kas modifikasi. Artinya, pencatatan akuntansi yang dilakukan pada pencatatan yang hanya berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas
Sedangkan pencatatan yang berasal dari luar penerimaan dan pengeluaran kas akan diinput pada basis akrual. Yang ketiga, triple entry. Metode pencatatan triple entry adalah metode yang dikembangkan dari double entry. Prinsipnya pun hampir sama dengan double entry, yaitu adanya tambahan pencatatan pada buku anggaran. Sederhananya, ketika pencatatan double entry sedang dilakukan, maka metode triple entry akan melakukan pencatatan yang dilakukan oleh para PPK, SKPD, dan SKPKD. Tujuan dan fungsi sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah dibentuk dengan beberapa tujuan. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing dari tujuan tersebut. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sistem akuntansi pemerintah yang bisa memberikan berbagai informasi terkait keuangan secara cermat dalam waktu dan format yang tepat, dan berguna untuk berbagai pihak yang bertanggung jawab dan memang berkaitan langsung dengan operasi unit pemerintah. Selain itu, tujuan akuntabilitas ini akan mewajibkan pada tiap pegawai ataupun badan pengelola keuangan negara untuk harus mampu memberikan tanggung jawab dan perhitungan terhadap laporan keuangan yang telah dibuatnya. Yang kedua, manajerial. Akuntansi daerah akan mampu memberikan beragam informasi keuangan yang dibutuhkan untuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian performa pemerintah. Yang ketiga, pengawasan. Akuntansi daerah harus mampu menyelenggarakan pemeriksaan oleh para aparat pengawasan fungsional secara efisien dan juga efektif. Yang keempat, menjaga aset. Sistem akuntansi ini dapat digunakan untuk menjaga aset KLPD melalui metode pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara konsisten sesuai standar serta praktek akuntansi yang mampu diterima secara umum. Yang kelima, penyedia informasi anggaran dan keuangan. Sistem akuntansi ini juga berfungsi untuk menyediakan berbagai informasi yang akurat dan juga tepat waktu terkait anggaran dan kegiatan keuangan KLPD, yang selanjutnya akan berguna sebagai dasar pengukuran performa guna menentukan tingkat ketaatan pada pihak otorisasi anggaran dan demi tujuan akuntabilitas. Selain itu, sistem akuntansi ini dapat dijadikan sebagai media untuk menyediakan informasi yang valid tentang kondisi keuangan KLPD secara keseluruhan, serta untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan KLPD secara efisien. Akuntansi pemerintah daerah di PPKD dan SKPD. Sistem akuntansi pemerintah daerah biasanya akan dilakukan oleh dua subsistem, yaitu yang pertama, sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem pemerintah akuntansi daerah akan menjadi tanggung jawab para pejabat penata usaha keuangan daerah atau PPKD yang memiliki tugas dalam hal mencatat berbagai transaksi yang dilakukan di level pemerintahan daerah seperti pendapatan dan perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. Yang kedua, sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah akan menjadi tanggung jawab para pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Seluruh transaksi-transaksi yang ada di dalam lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan pada Bendahara Umum Daerah atau BUD. Pencatatan atas berbagai transaksi yang akan dilakukan yang ada di lingkungan satuan kerja tersebut sangat harus dilakukan. Di dalamnya meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan lainnya selain kas. Berbagai proses tersebut dilaksanakan oleh para pejabat penata usahaan keuangan atau PPK yang berdasarkan pada dokumen-dokumen sumber yang sebelumnya telah diserahkan oleh bendahara. Penjelasan singkat siklus akuntansi keuangan daerah.
Pada umumnya, siklus akuntansi keuangan daerah masih sama dengan siklus akuntansi pada umumnya. Yang membedakannya hanya pada tahapan atau alurnya saja. Pada sistem akuntansi keuangan daerah, laporan perhitungan APBD dibuat jika penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian NSSP telah dilakukan. Berdasarkan Permendagri nomor 12 tahun 2006, ada 4 yang tersedia dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, yaitu akuntansi pengeluaran kas, selain kas, penerimaan kas, dan aset.